Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu dan firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Laos didok matunasida, mudar hudoon, mudar parpadanani, naniusehon humokop torop halak." Darah Yesus, darah perjanjian. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib memeteraikan sebuah perjanjian baru antara Allah dan manusia. Perjanjian yang lama mencakup pengampunan dosa melalui darah kurban hewan. Akan tetapi sebaliknya, daripada daging anak domba atau darah anak domba yang tidak bercela di atas mezbah, Yesus menyerahkan dirinya sendiri, anak domba Allah yang tidak bercela, sebagai kurban yang akan mengampuni dosa sekali untuk selamanya. Yesus adalah persembahan kurban terakhir bagi dosa, dan darahnya memeteraikan perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Sekarang semua orang dapat datang kepada Allah melalui Yesus Kristus dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mendengar kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Darah Yesus yang telah tercurah untuk menebus manusia dari dosa dan menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal hendaknya menyadarkan kita untuk hidup dalam pertobatan, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan kehidupan dalam kegelapan, dan hidup sebagai manusia baru, sebagai anak-anak terang. Kita diselamatkan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus yang tercurah. Bukan karena dosa dan kesalahan Dia, tetapi hanya karena kasih-Nya bagi dunia ini yang menginginkan dunia ini selamat dan mendamaikan atau memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Manusia yang melakukan kesalahan atau berdosa dengan kesadarannya terhadap Allah, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Karena kasih-Nya, darah-Nya tercurah. Dengan kesadaran juga kita datang ke hadapan Allah, memohon pengampunan dan hidup di dalam kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita merenungkan hidup kita yang sangat berharga bagi Allah. Hidup kita dikasihi oleh Allah dan diselamatkan oleh-Nya dengan darah-Nya yang tercurah di Golgota. Dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus mengizinkan kita semua untuk dapat terhubung dan berkomunikasi dengan Allah di mana saja dan kapan saja. Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Dan ketika kita menerima perjamuan kudus, ketika kita menerima perjamuan kudus tersebut, kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Terima kasih ya Yesus Kristus untuk kasih-Mu, sehingga Engkau rela berkorban demi menyelamatkan kami. Darah-Mu tercurah untuk mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kasih karunia, senantiasa merayakan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin.